Yesus datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Apa maksudnya? Di Alkitab ada tertulis bunyi ayat seperti ini. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Bunyi ayat tersebut sepintas lalu sepertinya berlawanan atau kontradiksi dengan bunyi banyak ayat lainnya, yaitu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai atau sumber damai itu sendiri. Contohnya adalah salah satu bunyi ayat berikut ini. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bagi yang dengan jujur mencari kebenaran firman Allah di Alkitab, kita tidak perlu bingung dan kemudian langsung menuduh bahwa ayat-ayat di Alkitab itu isinya kontradiksi. Tetapi kita harus bersikap rendah hati dan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, supaya mau memimpin kita kepada maksud kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Lagi pula bila kita perhatikan bahwa perikop yang memuat Matius 10 ayat 34 itu adalah berjudul, Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Pernyataan Yesus dalam perikop itu tepatnya dalam kitab Matius 10 ayat 34-39, sesungguhnya pada saat itu Yesus sedang memberitahu para pengikutnya bahwa dengan mengikut Yesus itu akan membawa pemisahan dan pergumulan. Akan ada konsekuensi bila mengikut Yesus juru selamat kita, bahwa bisa jadi kita akan dibenci oleh orang-orang, bahkan dapat dijauhi oleh orang terdekat atau oleh keluarga kita sendiri. Bunyi ayat-ayat dalam kitab Matius 10 ayat 34-39 juga adalah bermakna tentang ujian kepatuhan dan kesetiaan kepada Kristus. Ketika itu Yesus menantang pendengarnya untuk membuat pilihan yang tepat bila ingin memperoleh hidup yang kekal. Ucapan Yesus itu juga sesungguhnya sedang mengutip kitab Mika 7 ayat 6. Mika 7 ayat 6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi untuk memahami maksud sebenarnya dari perkataan Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 34-39, yaitu yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk membawa damai melainkan pedang, yang bunyi ayat-ayat tersebut dihubungkan dengan hubungan antara anak dengan orang tua, maka supaya kita dapat memahami maksud sebenarnya dari ayat-ayat tersebut, kita mungkin dapat menggunakan dua buah gambaran seperti berikut ini. Yang pertama dari sisi seorang anak terhadap orang tua. Di Alkitab, seorang anak itu harus mengasihi dan menghormati orang tuanya. Hal itu tercantum sebagai salah satu isi dari 10 hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai, dan yang kita kenal sekarang sebagai 10 hukum Allah yang kekal. Namun jika pengabdian cinta seorang anak kepada orang tuanya itu mengalahkan komitmen kesetiaannya kepada Kristus, maka hal itu akan membutuhkan keputusan yang sulit. Yang kedua dari sisi orang tua terhadap anak. Seorang ayah dan ibu harus mencintai dan merawat anak-anak mereka. Namun jika cinta orang tua itu harus melangkahi komitmen kesetiaannya kepada Yesus, maka hal itu juga akan membutuhkan keputusan yang sulit. Jadi maksud perkataan Yesus dalam perikop di kitab Matius 10 ayat 34-39 itu adalah bahwa Yesus menghendaki supaya kasih kepada Yesus itu harus menjadi yang pertama dan yang utama. Sesungguhnya setidaknya ada 3 isu utama yang dapat kita tangkap dalam perkataan Yesus di kitab Matius 10 ayat 34-39 itu. Yang pertama, Yesus menghendaki para pengikutnya untuk mengetahui harga atau nilai pemuridan, yaitu setelah kita percaya dan menerima serta mengikut Yesus. Ketika seseorang percaya dan menerima serta berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka akan ada yang marah dan yang tak menghendaki. Sebab Injil atau kabar baik yaitu Yesus Kristus itu memang mempunyai oposisi di dunia ini. Dengan memutuskan untuk mengikut Yesus, maka itu artinya bahwa kita menyatakan perang terhadap iblis. Dan saat ini sesungguhnya kita sedang terlibat dalam sebuah pertempuran dengan seluruh kekuatan calon penghuni neraka tersebut. Isu yang kedua dalam kitab Matius 10 ayat 34-39 itu adalah Yesus sedang memberitahukan bahwa kedamaian sejati karena mengikut Dia itu akan hadir. Meskipun kita berada hidup di tengah-tengah pertempuran atau pergumulan. Dalam hal ini inti isunya adalah tentang ujian kesetiaan dan kepatuhan kepada Yesus Kristus. Dan isu yang ketiga, meskipun Yesus memerintahkan kita untuk menghormati keluarga kita, namun kita juga harus menentukan pilihan dan memiliki loyalitas kepada yang lebih tinggi.
supaya damai sejahtera itu dapat memanjiri hati kita. Sebab kita telah menempatkan Kristus sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan memperoleh jaminan untuk nanti dapat tinggal di surga yang kekal. Sebab kita telah menjadi layak karena telah memprioritaskan dengan memilih mengikut Yesus di atas segalanya, termasuk terhadap ibu, ayah, ataupun anak-anak. Dan kita seharusnya lebih memilih penderitaan memikul salib dengan mengikut Yesus. Bila kita memutuskan memilih untuk mengikut Yesus, namun kemudian kita juga tidak boleh membenci atau menjauhi keluarga kita. Di luar kita lebih memilih mengikut Yesus, tetapi kita juga harus tetap menghormati dan mengasihi keluarga kita yang tidak seiman dengan pilihan iman kita. Dan itu adalah menjadi salah satu keindahan ajaran Kristus.